Gus kepingin kerja kabel, Gus. Alhamdulillah. Datang kali keluar kali tengah-tengah wanita Bilal. Saya ngaji, beliau ngaji bersama Kiai milenial. Ngaji. Oke. Saya Dabi. Ini koyo nggak usah nggak usah pembawa acara, nggak usah protokol-protokolan. Oke, kita lanjut saja. Oke. Seneng bro? Wah, jawab orang bro. Seneng bukan? Seneng. Yang seneng jempolnya diangkat. Yang seneng jempolnya diangkat. Tepuk tangan untuk kepanjen. Alhamdulillah. Wes kawan. Tetapi sebelum acara ini dimulai, Bismillah, sebelum nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukran lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para habaib, yang sama-sama kita hormati Abah Sanusi. Saya baru ini ketemu dengan beliau. Saya yakin beliau ini walaupun usianya kolonial tapi seleranya milenial. Dan yang jelas dari sekian banyak orang ini baru beliau yang sudah meninggalkan dunia hitam. Artinya Pak, rambutnya putih semua. Saudara-saudaraku, Arema Kera Alam yang sama-sama tim sepak bolanya nggak jelas kayak tim saya di Sleman. Saya hari ini melihat karakter orang di Indonesia itu seperti wasit sepak bola. Kalian tahu wasit sepak bola itu? Wasit sepak bola itu profesi yang paling gak asik. Kenapa? Karena pekerjaannya lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Betul? Dan ada lagi di Indonesia profesi yang tidak asik selain wasit sepak bola. Halo Di. Awak Ewit. Yang gue pelakon. Tapi lucu. Lo yang video pelakonnya dibilang wasit. Tapi ada lagi satu profesi yang lebih menjengkelkan daripada wasit sepak bola. Kalau wasit sepak bola itu lari ke sana kemari mencari kesalahan orang. Apa yang lebih menjengkelkan? Wasit tinju. Wasit tinju itu betul-betul kurang ajar. Kenapa? Ada orang rangkulan dipisah, ada orang ancam-ancaman dijage. Ya dong. Makanya saya paling senang itu profesi seperti yang dulu pernah saya geluti. Profesi abang beca. Abang beca itu orang yang paling sabar sedunia. Buktinya apa? Nunggu penumpang orang teko beca itu tumpah diri. Bahkan saya pernah naik beca, saya dulu 5 bulan naik beca saya ditabrak mobil. Biar remuk, saya nggak marah. Cuma nyanyi lagu India. Matane. Kenapa ini saya sampaikan? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang. Kemudian orang akur malah dipisah, orang teman-teman dibiarkan. Inilah yang terjadi di Indonesia hari ini. Ya, sobat. Anak itu karakter orang tua. Kalau anak pas ngaji bengok-bengok, itu bisa jadi biar bapak ibu ini pas gawe yang bengok-bengok. Tarik sis. Tarik terus. Tarik terus. Lah, yang pengen saya sampaikan apa Bapak Ibu?
Bagaimana kemudian bangsa ini supaya menjadi bangsa yang besar? Saya teringat dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Umatnya Nabi Musa itu pernah dilanda kekeringan panjang, kemarau panjang, bahkan terancam dengan kematian karena kelaparan. Akhirnya Nabi Musa mengajak umatnya untuk melaksanakan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau kalian banyak pilihan, mana yang harus saya nikahi bukan istisqa tapi istiqoroh. Tapi yang jomblo-jomblo ini kalian gak usah istiqoroh. Kenapa? Karena memang gak ada yang dipilih. Sampai aja bro. Saya tadi bilang, kalau kamu menikah kurus sama gemuk, kamu pilih mana? Menikahlah dengan yang gemuk, jangan menikah dengan yang kurus. Kenapa? Karena cewek kurus itu hanya fokus pada penampilan, tidak pernah fokus pada perasaan. Saya mau makan. Makanya bapaknya yang gemuk santai saja. Kalau kamu dibilang udah saya gemuk, kamu jawab ora masalah, aku lemu bergolongan sego. Daripada kowe turu gaweane makan kanca. Dapat. Karena ini saya harus menyelesaikan bahasa milenial. Kalau Pak Didi ini pusat ke atas, kolonial, pusat di bawah, milenial. Akhirnya diajak sholat istisqa. Sholat pertama belum turun hujan, sholat kedua tidak turun hujan, sholat ketiga tidak turun hujan. Akhirnya Nabi Musa ini matur sama Gusti Allah, Gusti, saya sudah sholat istisqa, kenapa engkau belum menurunkan air hujan? Dijawab oleh Allah, wahai Musa, aku tidak mungkin menurunkan air hujan kepada kalian. Kenapa? Karena ada umatmu yang tidak akur. Ada di antara umatmu yang tidak rukun, yang bermusuhan saling membenci antara satu dan yang lainnya. Selama itu dilakukan, tidak akan pernah aku turunkan air hujan. Lah Nabi Musa ini takon, Gusti, sinten umat kula sing ra gelem akur, makan ndake kula. Akhirnya Allah jawab, aku ora bakal ngomong, mosok Gusti Allah kok ngrasani. Padahal wong panjen mos. Ya kaum itu biasa ngomong itu biasa. Ya karena memang takdir perempuan itu diciptakan lebih banyak ngomong dibandingkan laki-laki. Makanya kalau Anda punya istri cerewet itu sebenarnya bukan cerewet, menghentikannya rada kalah. Dan yang jelas bahasa musik perempuan itu karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu perempuan. Bujurnya apa? Mana? Jadi bujurnya apa? Subhanallah, gua ngacengan. Aku pengen itu ilmunya. Ini luar biasa. Apa itu? Mungkin dulu dijazahi kayak gitu. Tapi insya Allah saya termasuk suami yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di depan kamera. Yang jelas saya pakai Pauline punya prinsip. Bojo tuwek kuwi kaya Quran suwek. Tegese apa diwaca angel dibuat dosa. Makanya sing diwaca Quran sing anyar, sing Quran suwek disimpen bae. Karena pada dasarnya laki-laki itu seperti soda. Kenapa laki-laki seperti soda? Iya, lelaki itu seperti soda. Kenapa? Karena kalau ketemu susu pasti gembira. Cocok. Karena ngaji milenial malam hari tagline-nya satu, salam satu jiwa, los raya.
Akhirnya apa? Nabi Musa dikasih syarat oleh Tuhan, kalau pengen saya turunkan air hujan, umatmu harus takut. Akhirnya umatnya dikumpulkan oleh Nabi Musa. Kemudian dia berkata kepada umatnya, wahai umatku, kalau kalian pengen mendapatkan air hujan dari Allah, silakan menjadi hamba yang takut, rukun. Dan begitu mereka rukun, Allah langsung menurunkan air hujannya. Udah. Senengane. Perasaan berdosa enggak? Aku suruh pulang ngaji. Saudara Nabi Muhammad. Disinilah saya teringat dengan sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Jadi syarat surga itu harus punya iman. Wala tu'minuna hatta tahabbu. Dan Anda tidak bisa dikatakan beriman kalau tidak mempunyai rasa kasih, cinta dan kasih sayang. Makanya malam hari ini saya niati betul-betul datang ke Malang. Apa? Beli bawang keliru merica, beli bawang keliru merica. Aku datang ke Malang dengan membawa cinta. Asik. Makanya kenapa saya ngomong cinta? Karena kalau ngomong cinta pasti harus bawa hati. Ibu-ibu tahu, mbak-mbak tahu hati itu fungsinya ada dua. Yang pertama fungsi hati adalah menyimpan air mineral di dalam tubuh. Yang kedua fungsinya apa? Menyimpan cinta kepada Allah. Saya selalu mengatakan apa? Cinta yang berawal dari air mata akan berakhir. Cinta yang berawal dari mata akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta kita malam hari ini berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Ngomong hari ini, kalau ngomong kalau rakyat Malang, cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya kok wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang Saudara Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, katanya ada mana masalah? Oh masih ada tamu. Oh cowok ada tamu. Kamu biasanya menstruasi. Saking menariknya pengajian malam hari ini, subhanallah, Kia itu lagi beda-beda. Anda deh, Gus. Maksudnya Kia sebuahnya Seperti sama kan. Nggak buah. Tegane. Memang sih air putih ini menggambarkan Lah segare. bahasa musim. Kenapa? Saya katakan air mineral ini menggambarkan bahasa musim. Air putih itu sederhana sih, tapi penting. Siap. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji yo kopi yo ngomong. Ayo tegan. Ngono pantese. Rawon pisan, Bos. Rawonnya pisan. Kopi tegan. Ini tadi tempatnya di mana? Di Bebek. Ayo. Oh, kayak sangkong ya. Kalian tahu bebek itu enaknya di mana? Durung B. Karena kalau nggak ada B ini nggak enak. Tapi lebih enak kalau B-nya diganti. Orang bilang bebek itu penyebab kolesterol, salah. Ternyata bebek itu menurunkan kolesterol. Maksudnya apa? Menurunkan dari perut ke kaki.
Kolesterolnya begini. Nanti aja Bu, kalau kolesterol gampang. Kalau asam urat, nah kayak ibu yang kakinya dipajang di depan. Nah, kalau dulu tuh kolesterol dulu, orang masih bangun dan lega. Kamu asam urat ya? Yang asam urat kasih obat. Nanti ada pulang cari gula baru. Caranya gimana? Gulanya dikasihkan asamnya, waktu ini jadi ngumpul itu. Kalau pulang itu kayak rondo itu Asia. Janda itu semakin banyak di Indonesia gara-gara iklan di TV. Janda semakin di depan. Ini rondo. Rondo itu lagi kami ngebahas. Tapi kalau kalian nikah dengan janda, percaya diri saja. Kalau kalian nikah dengan janda, bersyukurlah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur. Sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Dari gadis, belum malam pertama kayak malam terusan. Tuang, enggak masih gadis. Dalam kamu, dalamnya apa ini? Tapi yang lagi apa? Rondo kayak apa? Apa ini? Rondo itu apa ya? Rondo itu kituran kan sing udo. Rondo niku lagu ning rayu-rayu iki. Bocah-bocah band iku. Ono tangis layung-layung tangis rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dhewe ono sing ngancani. Ditumpaki arang-arang. Ajur. Oh, ini ya lucu. Orang yang anak ini kalau di YouTube goblok. Sorry ya, kamu jangan sorry. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamart. Maksudnya nggak berdekatan tapi nggak pernah jadian. Aku kituran. Asik. Enggak dari. Aku sama kamu tidak pemikiran. Kamu mikir aku mikir dia apa? Oh, benar pertanyaan. Yang kamu yakin mau, aku yakin nggak mau. Saudara Nabi Muhammad. Yang paling mahal dari bangsa Indonesia hari ini adalah kerukunan. Maka coba Anda lihat, begitu mahalnya rukun ini. Satu, beda agama menjadi penyebab tidak rukun. Kita lihat dulu, kita identifikasi apa penyebab orang itu tidak rukun. Kita lihat, beda kepentingan. Satu, soal agama menjadi isu yang dari dulu tidak pernah selesai. Maka saya itu paling anti mengomentari agama lain. Bagi saya apa? Agama itu untuk diamalkan, tidak untuk diperdebatkan. Makanya kalau konsep Islam jelas, lakum dinukum. Kalau kamu berdebat dengan agama non-Islam, selamanya nggak akan ketemu. Karena bagi orang Hindu, agama yang paling benar adalah Hindu. Bagi orang Katolik, agama yang paling benar adalah Katolik. Demikian juga bagi kita orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Maka agama itu tidak untuk diperdebatkan, tapi untuk diamalkan. Pertama kali saya kenal dengan Deddy Corbuzier tahun 2018. Gara-gara saya diundang di acaranya dia, Kopi Susu. Apa? Kopi hitam putih kopi susu. Kopi hitam, susu putih. Kopi susu. Duduk paling Gus. Paling duduk. Beda. Kowe nganggo masker mergo di corona
Orang besok tampil lah. Ben payu Gus, ben payu. Ini kelasnya rondo ini SNM. Setengah gua main modal. Ini apa kopi ya? Ngeling dhewe. Kalau saya biasanya kalau kopi pahit. Tapi ya teh alkohol lah. Dekat. Ya sekali-kali itu kudu teh. Men apa ngerti? Udah kan nganggo pahit tapi yang nganggo kecut barang. Tapi kalau saya hari ini minum es teh manis, gak pernah gulanya saya aduk. Ya, karena saya pengen apa namanya? Kenapa nggak mau saya aduk? Karena saya sudah bosen dengan janji yang manis yang hanya di depan. Tapi minuman yang paling saya hindari adalah kopi susu. Karena kopi susu itu membingungkan, Mbak. Kopi ini ngajak mana, susu ini ngajak dulu. Makanya kalau saya dikasih kopi susu biasanya tak kali. Kopi ini tak kopi, susu ini tak kali. Kopi susu. Kena gawe warung kopi. Kopi susu, juga kopi ini ramah susunya. Kopi itu dua, juga kopi ini ramah dua. Iklan ini si bujur mau cici. Iklan sarung gajah duduk. Bukan sarungnya orang berani. Sama emangnya. Masa orang berani takon, belalainya pundi lah. Oke, ya. Anak situ. Ya. Para cinta, yakinlah. Bila cinta pertama meninggalkan luka, yakinlah cinta kedua akan melahirkan surga. Asik. Amin. Jadi rondo di dalam suatu kalau kayak kolili. Tambah mana? Masa gak kuat, Gus? Sabar. Kalau masalah rondo wong seksi lah yo gawean. Sampai aku diloke karo Ustaz Mahir Gus cinta londe. Ya saya pecinta londe. Karena kalau saya nggak mencintai mereka, nggak mungkin saya ngaji dengan mereka. Masuk. Tambahin. Kenapa kalau saya ngaji pakai kacamata? Supaya kalau lirik janda tidak kelihatan. Yo jelas kita ngaji nggak kacamata. Ngopo yo nggak kacamata lemari ya, Bon. Menurut ini juga kacamata nih. Aku suka bisa biru. Kira-kira enggak lu bayar ya. Masuk, Dek. Lah, persoalan agama umpamanya. Dulu Mas Deddy Corbuzier itu ngundang saya gara-gara seperti kalian tahu gara-gara sholawatan saya di kafe itu viral. Selesai syuting saya ditanya sama dia, "Bro, menurut ente benar nggak pernyataan yang mengatakan semua agama itu benar?" Saya bilang, "Ini benar, tapi masih koma, belum titik." Yang tepat apa? Semua agama itu benar bagi penganutnya. Kalau semua agama itu benar titik bahaya. Nanti Pak Didi tiap hari ganti agama. Ngapa? Semua agama benar kok. Senin Didi Islam, Selasa Kristen, Rebo Katolik, Kamis Hindu, Jumat Buddha, Sabtu Dharma Gandul, Minggu Didi Ganduli Dharma. Senin Buddha Gandul. Maka semua agama itu benar. Lah ini kawan-kawan kayak pemuda Pancasila harus paham. Apalagi kalian menyatakan sebagai pemuda Pancasila, tentunya harus paham dengan ideologi Pancasila. Makanya saya hari ini menolak keras bagi siapapun, ormas apapun yang membuat
ideologi ormasnya di luar ormas, di luar ideologi Pancasila. Kalau Pancasila yang minggato, meramal berjuang, meramal ngeru kemerdekaan, mengatakan Pancasila tidak cocok. Kayak saya kemarin di jalan, Pancasila tidak cocok, harus diganti dengan sistem khilafah. Takbir, Allahu Akbar. Langsung mobil tak buka, tak jawab, Sami Allahu liman hamidah. Supaya itu jawab Rabbana walakal hamd. Malah kayak ngomong sholat. Jadi di dalam Pancasila ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Islam 87,5% dari jumlah 270 juta jiwa. Dan dari 87% ini Nahdlatul Ulama mempunyai warga 49,5%. Muhammadiyah 4,9%. Jadi Muhammadiyah itu jumlah warganya hanya 10% dari Nahdlatul Ulama. Tapi hebatnya Muhammadiyah kuwi nyuwun sewu lakon bisnis golek duit luwih ampuh wong Muhammadiyah tinimbang wong NU. Soalnya apa? Saya itu kadang-kadang matur, Kiai NU itu repot. Itulah bedanya pengacara dengan Kiai NU. Kalau pengacara itu biasanya masalah jadi duit. Lah Kiai NU itu biasanya Kiai duit jadi masalah. Makanya repotnya di situ. Padahal jumlah kita 49,5%. Saya itu apal dengan NU dan Muhammadiyah karena dulu saya zaman kuliah sudah praktek toleransi. Orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah 4 tahun setengah dan ternyata nggak ada masalah. Waktu itu saya jadi James Bond, jaga masjid dan kebun 4 tahun setengah. Tapi gara-gara saya tinggal di masjid orang Muhammadiyah, saya kurus Pak. Berat badan saya hanya 45 kilo. Kenapa saya di Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas ratau ono sampan. Bersama belas. Waktu saya pindah ke masjid orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa saya jadi orang NU gemuk? Soalnya wong NU titik-titik mana? Yasinan mana? Tahlilan mana? Selamatan mana? Mautan mana? Rejepan mana? Istighosaan mana? Tonggone loro njolo didongake mana? Gula sing loro mati mana? Itu dino. Nanti lu ora takir. Mangan NU dilawan. Subhanallah. Lah, itu ya. Semua agamanya ini punya hak yang sama. Islam sama. Lah, ketika ngomong Indonesia, saya ibaratkan begini. Sing tak ngomong iki ben Pak. Tolong lihat jari saya, jangan lihat kaki saya ya. Jam. Pamer matamu, Pak. Sampai. Jam ngomong ketinggalan. Tunggu menit. Kamu murahnya ketinggalan. Baik. Baik. Jam. Berdua. Baik. Ini kopi. Kurang melek. Woi, kopi bro. Pahit. Tapi ya kan, Kafe katanya. cowok gimana cewek itu seperti gula di dalam kopi. Salah terus. Gawe kopi rana gulane pahit, sing disalahke sapa le? Gula. Iya to, gawe kopi rana gulane. Salah. Gawe kopi kemanisan, sing disalahke sapa? Gula. Goblok, gawe kopi kakean gula. Dadi wong lanang nikmatane kopi itu belas supaya gula. Tapi ingat jadi bupati itu juga seperti gula di dalam kopi. Ada rasanya, kamu tidak pernah diperhatikan keberadaannya. Ya jadi bupati ini lah bener, lah salah siap-siap dicaci maki, ya kan? Lah berprestasi, jangan minta dipuji. Monggo, jadi orang itu korupsi. Amin. Korupsi berjamaah dan DPR malah.
Dodol ibu suku. Ayo mau betul-betul kecil, ada pengen sih. Aku bilang mungkin terus berdoa. Karena aku mati bisik. Kan bisik kan ada puasa. Mati keracunan. Bagus, alon-alon. Nyedot alon-alon. Ngawur. Orang itu sing galau, bunyi-bunyi. Alah. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa mung digoleki pas WA-mu sepi. Ora pakai gitu. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Sikat. Alon. Ora awake milenial gitu. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakeyan dosa. Aku mundur alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa-apa. Baik, Pak. Ngomong pas. Ya, bentar soalnya terangin rumah Indonesia supaya rukun di dalam. Ngomong kok pas. Ya. Tambahin. Yang ini ditinggal Nabi kasih Gusti. Siap. Baik, kowe ngasih aku enggak. Bos tadi dia, Bos. Jangan akan boleh. Gendangnya itu sama hubungan apa? Enggak. Kandani, Wes. Kandani, Gus. Kandani, Wes. Oke. Di sini kalau di Ageng Ali. Mereka ngaji kalau waktu ini Yuli. Kenapa dia dinamakan Yuli? Mbok Yuli bapaknya Yuli. Yuli kok. Mbok Yuli. Makanya namanya Yuli. Kan saya orang Indonesia ini sengaja nama singkatan. Dengan Yuli kok. Ini Gatot Subroto. GS. Oh, GS. Kalau kopi ini, Gus. Kopi ini. Alah, telat. Pakai kopi. Eman kopi ini. Wes, katanya ini kopi ini teko. Ada nih, apa teman? Kopi itu nih motor. Motor ada. Kopi dulu, Gus. Kopi dulu. Kopi dulu, Gus. Kopi dulu. Sallallahu Nabi Muhammad. Nadanya canggung kan aku kan. Kamu tuh nyanyi. Ngomong juga pakai kopi itu. Kopi. Orang itu Kopi dulu. Besar. Ya, selamat ya. Hatiku rasa Oh
Mas Dal. Mas Dal, guys. Siang lagi, jangan dipasakin. Sumuk es. Asene guys, keringetan. Asene kan ngorok nih. Saudara Nabi Muhammad. Kayak uang itu mikir metode dakwah itu lagi menasih. Milo supaya ramen sama mikir. Masuk. Saya diserang habis-habisan karena katanya saya pecinta londe, saya begini. Padahal saya ngaji di depan lokalisasi. Saya belum pernah mengaji mereka dengan nama londe. Kan nggak mungkin aku pengajian kalau londe orang cuma ngomong. Saya bilang mbak warga Sakem karena kebetulan mereka tinggalnya di pasar. Mereka pekerjaannya apa? Dodol kroto. Kroto itu apa? Makan. Mana sok ya? Sikap guys. Ya kita doakan biar Wali panjang umur. Amin. Mati kayak Wali. Ajur. Ajur. Dengan bujuk tumisan kayak Wali pertahankan. Fit dia bukan buaya. Keri. Wong wedok iki aneh. Senengane dolanan banyu tapi sengit karo boyo. Abah Jum. Amun mundur iki, amun mundur. Sampai apa iki? Oh, mungkin boten promosi kali kula. Kan aran ndak. Arandane nyepak. Orang nyepak. Ini. Masuk, Dik. Tambahi. Lah Indonesia ini nuwun sewu rumah besar. Rumah besar namanya NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pokoknya NKRI harga jaga hilang bisa dicari. Bisa, Gus. Badan orang kira ada sumuti. Kalau jandanya kurang dikit, kalau cuma kurang dikit, cantiknya kelihatan. Acun. Kromong sum. Semua gak keringetan. Walayi. Keri. Ya iya. Kopi tanpa susu. Awas Sepi dekat. tanpamu. Padahal itu aja mau pas ada aturan begini sayang nih. Bintang tamunya Menteri Tenaga Kerja. Tambahi. Maaf. Wani piro? Orang kampanye bisa kampanye sopo kalau aku ngaji sing undang untuk iki kok. Sing undang mulai iki. Niki itu loh indahnya Indonesia. Bocah niki agamanya Katolik, tapi dari asisten kula. Jadi niku kula juluki NU cabang kafir gini. Begitu dikatakan dengan teman Katolik dengan Kristen. Malah terakhir bina apa? Jangan sampai gara-gara beda agama kita bermusuh-musuhan, betul? Wah, jangankan kamu berada di bawah NKRI, kamu itu di bawah Arema saja bisa akur kok salam satu jiwa. Di bawah bendera Arema. Apa sing melu Arema iki kabeh wong Islam? Ayo ora? Ayo ono wong Nasrani, ono wong Kristen sak piturute. Maka saya itu seneng Pak Sanusi. Saya itu beberapa kali di tag, di mention di Instagram saya itu potongan pengajian, video pengajian Gus Miftah itu diposting sama teman-teman Arema. Di Facebook mereka itu bisa luar biasa. Makanya pulau heran kalau dulu bal-balan nanti balang-balangan nanti orang sing mati seolah-olah agama kita itu adalah sepak bola. Sepak bola itu hanya hobi. Hanya hobi sama halnya sekarang kita sukanya sepeda. Karena godaan pria di era normal, harta tahta sepeda. Tapi kalau godaan wanita di era normal, harta tahta Gus Miftah. Tapi bagi kalian yang suka sepeda, tetap Gus Miftah tetap berhati-hati di jalan. Kenapa? Karena
Mantan loh, nomor 5 apa? Alah, masa? Jadi kalau menikah dengan janda itu tidak ada malam pertama, tapi hanya malam terus. PKO Gus. Lah Indonesia yang namanya NKRI ini, rumah besar NKRI, di dalamnya itu ada 6 kamar. Kamar Islam, kamar Kristen, kamar Katolik, kamar Hindu, kamar Buddha, kamar Konghucu. Lah saya meyakini kalau setiap orang Indonesia itu kembali ke kamarnya masing-masing, bocah-bocah pemuda Pancasila, teruskan omongan saya. Anak-anak banser, bener tak mungkin ngalah difitnah terus lagi banser. Terakhir yang difitnah itu ketua Ansor Banten soal pembakaran poster atau apa. Padahal dia tidak ada di tempat. Sabar wae. Pokoknya para janda kalau menikah dengan banser. Jelas. Kenapa kiai sih dijaga apalagi hari ini? Cocok. Pak Fauzi saya menerima. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu serta rezomu, majulah ibadah istiqorohmu calonku. Jangan ngajak-ngajakan sebelum kamu halalkan. Nah, bayi. Tapi bener. Selama orang Indonesia ini kembali ke kamarnya masing-masing gak ada masalah. Yang jadi masalah itu apa? Ketika orang Indonesia kembali ke kamarnya orang lain. Maka hati-hati ini para pejabat di Malang. Sekarang ada kecenderungan pegawai ASN itu banyak yang mulai terpapar pikiran-pikiran radikal yang tidak lagi mencintai NKRI. Makanya kalau saya di Jawa Tengah itu ada program dengan Pak Ganjar itu deradikalisasi di SMA, SMK dan perguruan tinggi serta untuk ASN itu sendiri. Karena saya mendapati apa? Di Boyolali itu ada pegawai negeri tapi mengharamkan siswanya untuk upacara bendera. Katanya hormat kepada merah putih itu tauhid. Ya Allah. Nguntal duitnya negara tapi ra gelem hormat karo negara. Makanya bupati sini kok ada ASN seperti itu pecah. Duitnya negara kok ora cinta karo negara. Minggato. Apa hormat salah hormat merah putih? Kok dikatakan tauhid? Dari mana? Perjuangan kita itu tidak harus perang melawan Belanda. Cukup menghormati tinggalan para pahlawan. Salah satunya apa? Ya hormat dengan negara melalui upacara bendera. Eloknya di mana? Maka santri saya di pondok Pak, itu wajib upacara bendera. Orang yang upacara berita hukum, tak turun di kuburan kalau niki cing. Karena kebetulan putra saya itu kuburan. Kalau niki cing kalau bayangin betapa dulu para pahlawan ketika mereka berperang, mereka tidur di selokan, mereka tidur di hutan, mereka tidur di kuburan demi mendapatkan kemerdekaan Indonesia. Makanya ini kalau saya pengen atur Islam kembali ke kamarnya, maka saya paling nggak mau mengomentari agama lain. Dan Allah menakdirkan Miftah ini tinggal di satu daerah yang 60% tetangga saya Nasrani. Pondok pesantren saya berdiri di kampung orang Nasrani dan ternyata indahnya luar biasa. Saya punya kolam di depan pondok. Pendeta telepon saya, Gus, angsal mancing boten. Boleh. Begitu mancing dengar kolam pulau diajak. Tapi nyuwun saya Gus, sikil pulau korengan. Terus ribet pendeta, mbok tulung pulau digendong. Akhirnya pendetanya tak gendong. Begitu pendeta tak gendong langsung ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Kemudian ya, akhirnya sampai kolam, pendetanya tak mencar ke kolam. Pendetanya protes, Gus, kenapa saya dilempar ke kolam? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Indonesia. Jadi sama saja. Saya bikin masjid, pasang beduk. Kebetulan beduk saya dulu yang made in Malang.
gede, ukuran hampir 2 meter. Begitu saya pasang bagaimana? Kota lagi atau main. Begitu saya pasang beduk di masjid, pendeta datang. Gus, kenapa masjidnya nggak dipasang piano kayak di gereja saya? Saya jawab, pendeta ini lucu, Pak, neng masjid kok ada piano, sandal hilang kok. Makanya kenapa dipasang beduk kalau kok gowo-gowonan? Pengguluan Tapi di takbir-takbir itu banyak yang salah ya. Ngomong saya kayak gini. Kenapa ini banyak yang tidak makmur pasang musik? Karena pengurus takbir biasanya kakek repot, kakek peraturan. Delok aja loh, masjid ditulisi dilarang tidur di dalam masjid. Iya enggak? Lah aku ora urusan. Boleh Gus tidur di dalam masjid, boleh. Lah nanti gimana waktunya sholat tidak bangun? Ya sholatnya sisan. Kita itu kadang-kadang bikin peraturan aneh-aneh. Saya pulang pengajian dari Jepara, kebetulan ngising. Lah saya pengen sholat duha sekaligus ngising. Begitu saya masuk masjid, WC ini dikunci, Pak. Saya ketemu dengan penjaganya. Pak, kok dikunci? Nggih, itu posisi jam 10 pagi. WC dibuka setiap jam 12. Masa aku ngempet ngising kok? Akhirnya aku pindah. Kak betah. Loh, tenane. Tambahin Gus. Mari kita ini kemudian Kiai dengan kata la ilaha illallah. Halo Kiai. Insyaallah sebentar lagi saya akan ngaji di pernikahan janda dengan Kiai Kholi. Amin. Oh, barang Iya, penanggapan itu soal ini. Oh, biar barang di sini. Nah, itu. Quran. Duran. Bener Jadi Gus. ya, sudah jangan komentari agama lain. Saya itu kan terkenal sebagai kiai yang sering memualafkan orang. Setelah Deddy Corbuzier, orang terkenal itu siapa? DJ Katy Butterfly. Biar nggak DJ Pak. Mau tangan kalau senang. Kalau begitu dulu mau lagi. Seneng. Kalau kalau kiai kalau dulu produk, wah. Mulai dulu bujur ini mah gue. DJ Katy Butterfly itu agama sebelumnya Buddha. Saya kenal 3 tahun yang lalu ketika nge-DJ di salah satu klub malam di Bali. Saya siang pengajian, dia malam nge-DJ. Tapi luar biasanya apa? Dia itu kalau mendengar suara adzan rasanya nyaman. Dia bilang sama saya, maka waktu itu saya doakan, mudah-mudahan orang ini dapat hidayah. Jadi dulu pikiran saya itu yang masuk Islam pertama kali DJ Katy, bukan Deddy Corbuzier. Karena saya lebih dulu kenal dengan DJ Katy daripada Deddy Corbuzier. Tapi ternyata apa? Baru beberapa bulan itu kemudian dia kontak saya lagi karena dia ganti manajer. Salah satunya apa? Dia menyebabkan masuk Islam. Ketika mendengar adzan subuh rasanya ayam. Lawak orang mungkin ayam mau mati adzan subuh rentang. Wong iki seneng apa iki rumah adane susah. Dhuwur rumah adzan. Allahu Akbar. Apa jawabane Arema? Adzan meneh. Angel. Akhirnya kontak saya dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu dia menyatakan masuk Islam dan saya bimbing. Tapi saya nggak pernah ngajak dia masuk Islam. Deddy Corbuzier nggak pernah saya ajak masuk Islam. Bahkan 2 minggu yang lalu saya ketemu dengan seorang wanita dari Islandia, umur 22 tahun. Ketemu saya di iNews MNC Group ketika saya mau syuting ngobrol bareng Gus Miftah. Dia tanya sama saya, Bu Ayu, kamu siapa? Saya jawab kiai, dia nggak paham. Saya jawab ustadz, dia nggak paham. Akhirnya saya bilang, religion teachers, guru agama. Baru dia ngomong. Saya tanya, agamamu apa? Before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen. And now I am atheist. Sekarang saya ateis. Saya bilang, kenapa kamu ateis? Ateis itu nggak percaya dengan Tuhan. Kenapa kamu ateis?
Because God is nothing. Tuhan itu tidak ada. Religion is fiction. Agama itu cuma fiksi. Yang benar itu hanya ilmu pengetahuan saintifik, dia bilang. Ngobrol sama saya 10 menit, apakah Tuhan itu ada apa enggak? 10 menit ngobrol dengan saya, Mas. Langsung dia datang mendekati saya. Tolong bimbing saya masuk Islam. Kenal saya 10 menit, dia minta dibimbing masuk Islam. Namanya Audu Linda dari Islandia. Artinya apa? Saya itu selalu pengen menggambarkan Islam itu indah. Tidak ada kekerasan, tidak ada kebrutalan. Karena orang-orang itu kalau melihat Islam itu keras, jangankan kok masuk Islam, nyawang raine dhewe sepet ada di sini. Makanya dari Corbuzier setelah kenal saya 8 bulan, malam-malam dia telepon sama saya, "Bro, I will to be a Muslim." Saya pengen menjadi orang Islam. Ketika saya ngaji di Kalimantan, saya jawab, "Gak usah." Loh, kenapa, Bro? Jadi orang Islam tuh berat kan, Buso? Berat. Cukup aku saja. Kamu jangan kuat kan, Buso? Tapi dia kayak, lah, saya nggak pernah memaksa. Ini asisten saya yang di Kediri di Malang ini, agamanya Katolik. Sampai hari ini saya belum pernah mengatakan sama dia, kamu masuk Islam. Enggak. Karena bagi saya apa? Famang sya'afal yu'min, famang sya'afal yakfur. Yang iman, imanlah, yang kafir, kafir. War melu Katolik ya urusan bukan urusan saya. Kenapa? Wong pilihan masing-masing. Dedi enggak? Pertanyaannya begini, kenapa dari sekian banyak ustadz yang dikenal Dedi, kok dia mantep masuk Islam melalui saya? Jawabannya sederhana. Kan kamu banyak ustadz, kenapa kamu milih saya tadi? Kan Gus Miftah pernah bilang sama saya, apa? Besok wajah Islam saya itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islam itu akan menjadi Islam yang keras, kata dia. Kalau pintu masuknya suka marah, Islam itu akan menjadi Islam yang pemarah. Kalau Islam saya lebay, saya akan menjadi orang yang lebay. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Jadi bilang, kenapa kok melalui saya? Karena bagi saya Islamnya Gus Miftah itu ramah dan menyenangkan. Buktinya apa? Gus Miftah ngaji di mana-mana diterima. Di kampus, oke. Di pengajian umum, oke. Di lokalisasi, oke. Klub malam, oke. Di Pancen, oke. Ketemu Rondo, oke. Makanya saya pengen teman-teman dari Pemuda Pancasila, sahabat Ansor Banten, menampakkan Islam itu yang menyenangkan, jangan menakutkan. Supaya kemudian apa? Orang itu tertarik dengan akhlaknya orang Islam. Kalau toh mereka tidak masuk Islam, minimal mereka tidak memusuhi Islam. Inilah bedanya gaya dakwah orang sekarang dengan dulu. Kalau Kanjeng Nabi itu mengislamkan orang kafir, orang sekarang malah mengkafir-kafirkan orang Islam. Kan gancuk. Mana ASN kumpul pula sampai rapat NKRI ajar. Tanggapi Gus Miftah. Soalnya murah sebenarnya. Tambah sangu. Tambahi. Jadi Bapak Ibu, faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Kembalilah ke agama masing-masing. Begitu Natalan, saya diundang ke rumah tetangga saya. Begitu Idul Fitri dia saya undang makan ke tempat. Saya kalau Idul Kurban motong sapi 15. Ada daging 6 ton, 7 ton. Tetangga saya 60% Nasrani. Yang paling banyak menerima daging bukan orang Islam, tapi tetangga saya Nasrani. Karena kampung saya kampung Nasrani. Bagi saya tidak ada masalah. Lah, konsep beragama saya seperti ini yang dianggap leda-lede. Katanya tidak membela kepentingan Islam. Nyatane banyak orang masuk Islam melalui Gus Miftah. Saya hampir setiap hari ada orang bilang, "Gus, tolong bimbing saya masuk Islam." Malam minggu kemarin di pondok pengajian rutin setiap malam minggu pagi. Delalah mesti ono sing jalur di Islam. Kemarin berapa orang? 3 orang. Satu dari Jakarta, ketemu saya baru 1 jam. Dia langsung bilang, "Gus, saya mau masuk Islam." Loh, agama kamu apa sebelumnya? Saya bukan orang Islam. Ketemu 1 jam. Enggak ngomong apapun, cuman seneng melihat saya ngopeni umat. Saya bimbing masuk Islam. Di panggung tahu-tahu ada ibu dan anak. Datang lagi, "Gus, tolong bimbing saya masuk Islam. Agama saya non-Islam, ikut pengajian." Artinya apa? Agama tidak mengajarkan kita membujuk orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Karena konsepnya adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tapi yang nyuwun sewu,
Digawe sing nyenengke. Ada yang nanya begini, Gus, kita kalau pengajian guyang-guyu seneng happy kenapa? Karena saya pengen hiburan, seneng itu harga mewah bagi kita. Kowe iki ning omah wis mumet ndase, apa meneh musim corona ngene. Ha? Ning omah wis ra duwe beras, bar padu karo bojone, tagihan akeh, pengajian kok digawe mumet ndase. Maka Bapak Ibu Panjen yang tidak punya beras, di rumah nggak punya uang, banyak tagihan, silahkan datang ke pondoknya Gus Miftah. Ngapain? Ayo nangis bareng. Lah wong Indonesia iki aneh lho Pak Sanusi. Lah piye? Ana bantuan beras untuk orang miskin, kabeh wong ngaku miskin. Ana bantuan untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Maka saya usul sama Pak Jokowi, tolong buat bantuan untuk orang gila. Kira-kira wong Panjen ngaku edan apa ora? Wong edan iki bebas. Maka kenapa dakwah kita harus dibuat menyenangkan? Saya mau tanya, orang yang datang ke klub malam itu orang susah apa orang senang? Orang susah Bu, nyari senang. Makanya namanya dunia hiburan, tempat hiburan malam. Kenapa mereka datang ke tempat hiburan? Karena mencari kesenangan. Pertanyaan saya sederhana, kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan? Karena mereka tidak menemukan kesenangan di tempat pengajian. Makanya supaya mereka tidak datang ke tempat hiburan, pengajiannya harus menyenangkan. Kan ngono konsepnya. Mila rondo betah. Oke, ganteng kok. Los dan lanjut lemu masian tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu biar resahan ya Rabbi sholli ya Rabbi ya Rabbi sholli ya Rabbi ya Rabbi sholli
pasang sini gugus mereka ini pulau atau motor. Ini jadi tok rum kantor sarung. Sarung ada kayak sarung, sarung beri koyo kantor. Ya pernah aja. Kita tinggal saya isinya gitu sih. Kantornya lucu orang isi nih. Gajah duduk. Cocok. Cocok. Lolor dawa. Cocok. Wah, ini dua. Bayang nih. Mendane. Masuk di dalam sofa. Lanjut. Gue jadi sampai jam 09.00, saya jam 09.30. Tambah. Masuk, Bom. Tambahi. Masa lari. Biasanya yang kita kayak belakang saya ngambil. Masa belakang itu udah gede sih. Kalau sampai Jole tendur, Gus. Ini bojo orang tua, ya semuanya harus ini NU. Begitu cintanya saya dengan NU. Ini kalau saya syuting di TV di Trans 7 sama Ayus pakai ini. Ya kan belum berani, saya udah berani. Demi cinta saya kepada NU. Ya, mau polisi NU kayak era apa? Iso mau surga esuk ya. Nah, saya mau kayak NU mau surga ya. Kopi ae. Kopi ae. Baju ana tulisane NU ora apa-apa. Gendera ana tulisane NU ora apa-apa. Jilbab ana tulisane NU ora apa-apa. Tapi aku ora setuju lak sarung ana tulisane NU. Munggo kula ngenyek. Lungguh berarti tulisannya NU mau lunggui. Karena kowe kelon karo bojomu tulisannya NU melu kelon. Sing paling jeneng ngomong ngising nguyuh nek NU nekat. Maka dari dulu saya enggak pernah mau mbak ini ada sarung tulisannya NU. Saya enggak mau. Itu bagi saya menghina NU. Mbok yo dijogo bareng-bareng lah kopiah ning dhuwur, jilbab ning dhuwur. Sarung kowe iki nggo sarung kowe ngadeg ora celok. Kepet. Malah sanggune ilmu tutul. Tutul iki tiang listrik. Bocah iki Pak Didi, iki asline putih. Ngopo dadi ireng? Gara-gara mulya tutul ke tiang listrik kesetrum. Ajun. Dasar kamu hitam, kamu jawab putih belum tentu suci, hitam belum tentu kotor. Buktinya apa? Kain kafan putih menakutkan, kain kiswah pembungkus kafan hitam tapi menyenangkan. Ini lah yang udah sedikit Irma. Irma Masya Allah. Apa sih? Ya sudah benar kamu jodoh dengan jandanya ya. Ya apa-apa. Lari sama mikir lagi orang tua. Sing mati sama di sini. Sing mau mikir. Kan bisa keracunan. Susu. Alon-alon sih. Umur berapa? Oh, dari mana? Orang bisa. Wah, sedikit malah kayak kandang yang minggu. Sampai tahun. Oh ya tahun. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Tapi kan kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Gus. Kok kali orang nabi? Oh, kayaknya pun. Lakon rabi keri terus itu. Lakon rabi keri. Oh, lakon iki lak sore kalah lagi ngantuk. Rugi sunat. Rugi lan nyunatno. Kiri dongane sondome tok. Kandani. Nyamuk saja ditepuk pakai 12 tapak tangan. Masa cintamu bertepuk sebelah? Anjing. Bungkus. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku udah married kok kamu masih berkelana. Bungkus randane. Rondo iki rondo. Bungkus. Rondo kok dengan pelajaran. Ra perlu diajari melayu di desa. Wayang.
Ajur. Ini sing paling seneng kok matane YouTuber kayak 7 loro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 wah masih YouTuber matane matane kok dipotong-potong kula motong-motong videoku berarti kancane mahir lah masih video umpama dipotong sing pas kan kadang-kadang dipotong kok aku karo busur cangkemmu bulan balen Yo wis gara-gara nyek aku di penjara rasa bully ditungake wae muga-muga nang penjara betah Padha ae. Musafir malah yang kena covid barang ini ngelokke Jokowi kena covid dia kena diri makanya hati-hati ya ojo ndongake wong kiye senajan to kowe ra seneng karo wong liya sing metu kudu sing apik karena apa doaul mar'i li akhihi ka doaihi li nafsihi doamu kepada saudaramu itu seperti kamu mendoakan dirimu sendiri ngono lho dadi lek aku membuli Pak Kiai Poli muga-muga ra guneh kuwi sak janjane padha karo dongake Mele. ya aku gelem Umi dek buri. Sebelah mending mata. Jadi siapa jadi? Angel. Sriyadi. Sebelah Gus. Sriyadi, santai saja Mbak Sri. Kalau kita berjodoh, insya Allah ketemu di pelaminan. Tapi sebagai tamu. Sebagai tamu. Apa ya? Sing gelem karo kowe iki sapa? Oh ya sing gelem karo kowe iki sapa? Mas terus makan diri ya. Nambah. Ya Allah, Bapak. Jadi jangan sampai kita mendoakan yang jelek. Termasuk ini dalam rangka apa? Rukun. Kanjeng Nabi kuwi apik karo wong sing apik karo Kanjeng Nabi, apik karo wong sing ora apik karo Kanjeng Nabi. Jadi lah Pak Didi dibully karo wong. Ini kadang-kadang banyak ungkapan yang salah. Contohnya ngeri, umpamanya Pak Didi dibully karo wong, disengiti karo wong, dibenci karo wong. Biasanya kita mengatakan apa? Wis ora apa-apa aku dibenci karo wong. Kanjeng Nabi yo dibenci karo wong. Iku perumpamaane kadowen. Lah Kanjeng Nabi kuwi dibenci karo wong, sing benci kuwi mesti salah, Kanjeng Nabi mesti bener. Tapi lah Pak Didi iki dibenci karo wong, bisa jadi sing benci kuwi bener, Pak Didi salah, utawa sawang sulit Pak Didi bener sing benci salah. Padha karo ngaten sakniki kula diajar kalian Ustaz Mahir Asueliti kuwi bisa jadi sing bener Maher Miftah sing salah utawa sawang sulit Miftah sing bener Maher sing salah. Maka saya dibully dipancing-pancing supaya respon, tidak saya respon. Soalnya semakin saya respon kono seneng mlebu berita terus, mancing-mancing ben mlebu berita. Aku pengen mlebu berita ra perlu mancing-mancing. Postinganku ning Instagram wis mesti mlebu berita. Malah kok diloke Miftah pansos. Oh goblok. Sing jenenge pansos ki followere titik, pansos karo sing followere. Oke. Lah kono followere 46.000, aku 1,5 juta. Napa kula benci karo Ustaz Maher mboten niku lara teng rumah sakit gara-gara ngeloke dur-dur matane buta jadi bangkai. Nyuwun sewu. Kula protes kena mengenai Maher, tapi lara kula dongake mang takon Ustaz Yusuf Mansur. Ayo kita doakan. Nyuwun sewu, yang saya benci itu bukan pribadinya, tapi nyuwun sewu kelakuannya gara-gara ngeloke Gus Dur, tahu ngeloke Kiai Ma'ruf. Lah wingi puncaknya ketika dia menghina Habib Lutfi. Lah kula niku ngrespon sing rame teng Instagram niko hanya sekedar menjalankan perintah guru. Gus dimaksud, masuk Abah Presiden Jatman
Sekretaris Jenderal Ulama Sufi sedunia, One Thing Press, dinyek seperti itu. Walaupun alasan beliaunya Ustadz Mahir katanya gara-gara balesi tweet. Pertanyaan saya satu, kenapa yang diposting kok gambarnya Abah? Mbok gambarnya Didi wae men kondak. Kok ndase karo blangone gede ndase. Aja Didi, beliau orang tua kita. Saya nggak terima. Makanya ketika yang dicaci maki, yang dibully saya katanya Gus Nam pecinta lonte, saya nggak bereaksi. Kue ngenyek aku oleh, kamu boleh menghina saya, tapi jangan hina guru saya. Betul? Betul. Cepat Gus, gak kuat, dicopot. Pertanyaan saya, kenapa belakon terjawab ini? Kenapa belakon itu mentolnya di belakang? Karena penyesalan itu pasti di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Yo, ambune di. Kowe delok itu tak kayak sing anyar, sing maki, sing sesuai karo ndasmu. Silamu. Jaluk Gus. Wah, itu kondangan sama saya haji. Belakang saya ditanya sama orang-orang, "Mahada, ini apa?" Medasku. Belakang ini bahasa Arab. Aku lagi ketemu apa kita jawab, "Hada belakang." Belakang itu apa? Medas juga. Ini orang si pada endas. Akhirnya belakang saya diminta ditanyain, "Wah mahada." Wah mahada. Medas juga. Ini lah bahasa Jawanya mondor. Aku tak jawab, "Hada mondor." Aku tak meneh, gombang itu. Ya kan juga goblok. Oh ini saya kan kudu ini das, ini saya kan sama dia. Aja tomboke lho rek. Jadi nggak boleh, supaya berukun. Karena apa? Wala tu'minuna hatta tahabu. Demikian juga hari ini persoalan tentang Habib yang baru ramai. Saya ditanya bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap Habib. Saya tersinggung kalau ada orang mengatakan NU tidak menghormati Habib. Kamu salah. Habib itu datang pertama kali di Indonesia. Sing gelem ngopeni Habib itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Wong-wong kuwi sing saiki ngaku seneng karo Habib, urung kenal karo Habib. NU wis ngopeni Habib. Nah, bagaimana kemudian ketika kita berbeda pendapat dengan seorang habaib? Contoh umpamanya, sekarang terang-terangan dengan Habib Rizik. Kita boleh berbeda pendapat, tapi tidak boleh mengurangi rasa hormat. Maka tolong Anda bedakan sosok dan perilaku. Sosok kehabaibannya kudu dihormati. Termasuk Habib Rizik, saya hormat dengan beliau. Tetapi perilakunya tidak mesti harus ditaati. Betul. Hormati sosoknya, tidak harus diikuti pendapatnya. Contoh ngeten mawon, pas Pilpres Habib Rizik dukung 02, Gus Miftah dukung 01. Iya. Tapi bukan berarti pas Pilpres niku nggih nyuwun sewu, bukan berarti saya membenci beliau. Enggak. Karena dalam kitab taklim ada kaidah al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat harus lebih didahulukan daripada taat. Jadi saya tidak mentaati beliau, tapi saya menghormati beliau. Contoh yang paling gampang kan? Saya dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i, tapi bukan berarti saya membenci Imam Maliki. Contoh, wajib wong sholat, tahiyat kae menurut Imam Papat itu beda-beda. Menurut Imam Syafi'i, asyhadu alla ilaha illallah sampai rampung fil alamina innaka hamidum majid. Kalau Imam Hanafi, tangannya ngadeg lah ketemu kalimat Allah. Nyuwun sewu. Kalau Hanafi ngadegnya mau pisah. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Twing twing wis ra ngadeg meneh. Ini Imam Hanafi. Asyhadu alla ilaha illallah. La nafi Allah isbat. Ini biasanya kawan-kawan saya Muhammadiyah. Kalau Imam Maliki, nyuwun sewu, Imam Hambali, setiap ketemu kalimat Allah tangannya ngadeg. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah assalamualaikum wa ibadillah asyhadu an la ilaha illallah twing twing twing. Kalau Imam Maliki beda lagi. Dari awal sampai akhir
Allah. Tapi begitu saya menggunakan Syafi'i, saya tetap menghormati Maliki, saya tetap menghormati Hanafi, saya tetap menghormati Hambali, bahkan saya memuliakan beliau-beliau itu. Ini namanya apa? Hormat lebih didahulukan daripada kue harus ngene-ngene, boleh. Kue harus twing-twing, oleh. Harus ngene-ngene, oleh. Yang tidak boleh ngene-ngene. Keri matamu. Tapi mau begini tetap satu jari. Ini. Lagi ini. Aku bayar sampai melu. Tambahi Gus. Iya, mau tambahin dikit. Gus, yang tadi teman-teman lupa katanya Gus. Apa? Habib Rizik nomor 2, Gus Miftah nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Jadi jangan sampai kemudian kita wah aku benci sama Habib Rizik. Nggak boleh, wah nggak boleh. Kalau memang beliau bener-bener Habib dan saya masih husnudon, beliau itu bener-bener Habib. Karena guru-guru saya bilang, wih saya elek Habib Rizik kan Habib, gue akan mau benci mungkin, saya tidak akan mungkin benci dengan duriannya Rasulullah. Kenapa? Ahlul Baitil Mustafa tuh ahli baitnya Kanjeng Nabi itu suci. Tapi ingat dia tidak maksum. Kalau maksum itu dijaga dari perbuatan dosa. Tapi kalau duriannya Kanjeng Nabi walaupun suci masih berpotensi berbuat dosa. Kita nggak boleh membenci. Bahkan kita diperintahkan untuk berselawat apa? Rabbi fanfana, Rabbi fanfana, bibakatihim, wahdinal husna, wahdinal husna, bihurmatihim. Coba kamu yang punya hajat, minta sama Allah melalui syafaatnya Rasulullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihi. Wes maca kuwi dikeronak. Apa? Bayar Gus Miftah larangan. Tambahi. Jadi sekali lagi ya, saya nggak ikhlas kalau ada orang ngaku NU dia tidak menghormati habaib. Siapapun, walaupun tidak harus ditaati perintahnya, walaupun kita boleh berselisih pendapat dengannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada kehabaibannya. Rukun. Besok malam pilkada rukun, boleh beda pilihan, tapi nyuwun saya jangan menghilangkan kerukunan. Jangan menghilangkan kerukunan, tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan. Boleh kita berbeda pendapat, milih itu hak jenengan. Mau tak eling-eling pejabat-pejabat lunga, bedone pilkada karo pilkada. Pilkada kuwi lak lali dadi, pilkada biasanya lak dadi lali. Rumane. Keren, salah itu ditambahi. Jadi apa kering alam tak aja gawa pesan gitu calon pemimpin yang Malang di rumah. Yuk, terok omongan. Hei calon pemimpin yang Malang. Hei calon pemimpin yang Malang.
Saniki rata-rata wong niku ngakune apik, padahal urung mesti apik. Mila takoni kapan aku dadi wong apik? Jadi bupati laku utama nguntungake wong liya. Aman Islam. Awakmu ngerti? Ngopo saniki kata bupati cekel KPK? Sing salah guru TK. Gara-gara diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Mila begitu gede jadi pejabat gaweane maling kaya kancil. Rungono. Wis kula, Mbak. Oh, dari Pak Sanusi untung aku ora sekolah TK. Oh, aku juga berat. Lagu ini caci lagi ya Allah dan gue ngawur. Guru TK ganti kayu lagu ini. Lagu kok repot yang bone. Ambilkan bulan mani. Mulai perlu mereka doang. Kamu baru lagu ngawur. Kok aneh-aneh belang kupu-kupu siap pakai nasi kalau malam minum susu. Gue lagu ngawur tuh. Sejak kapan? Malam kalau kupu-kupu kalau siap makan nasi malam minum susu. Malam pas sampai ceruak. Tolong lagu ini dinyanyikan cah cilik ini salah. Sing ngawan mangan sego bunyi ngombe susu anaknya apa bapaknya? Bapake. Jur. Dulu kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Bilangnya mbaknya tuh, mbaknya mentok sekolah. Nenek sudah tua, giginya di jendela. Lagu kita ajari semparing tak ingin musik. Cicak dinding diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ini sindiran bagi laki-laki jomblo yang tidak berani menikah gara-gara gak punya pekerjaan. Kue berarti kalah karo cecak. Kue dua sikil loro, dua tangan loro, atau komplit sak ndasmu sak isine. Masuk kalah karo cecak. Cecak kayak golek rezeki mau nganggo alat siji jenenge ilat. Kamu kok rezekinya mabur jenenge nyamuk. Tapi keadilan Tuhan, cecak yang mendekati nyamuk atau nyamuk yang mendekati cecak? Nyamuk yang mendekati cecak. Begitu nyamuk lewat ngomong persis matamu ini persis. Dia lagi. Masuk karpet rabi wedi gara-gara gak ada pekerjaan. Orang duwe nafkah kalah karo cecak ini. Kowe kalah karo endong. Lho apa hubungannya karo endong, Bos? Yo ora ono. Endong kene jero godhong gendang ora dibuka. Lemu. Ora ono endong turu. Omong endong kok setrum. Pak, ini ngerti setrum itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong stroke yang dulu mau ngiwon tok. Janda diorongkan. Tapi kalau stroke hari ini, stroke hari ini apa penyebab penyakit stroke? Penyebab penyakit stroke itu adalah adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Tambahi. Ayo kerja keras. Begitu saya ingin kerja ragelem, bisnis ragelem, gawe ragelem, gaweane turu, gawe status WA akan indah pada waktunya. Jangan turun dire. Di rumahmu. Goblok kowe. Loh, jadi ngomong top ini yang bergawe kerja keras. Kamu tahu kenapa keringat itu asin? Jelas kenapa? Karena dalam perjuangan tidak ada yang manis. Ini dilarang di. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kunci dari kesemuanya itu adalah kerukunan. Maka malah tetap dijaga kondusivitasnya. Bisa jadi kita beda pilihan dalam hal apapun, dalam hal bermadzhab, dalam hal beragama, dalam hal berorganisasi, dalam hal pilkada dan lain sebagainya. Tapi ingat,
kita tetap harus rukun, harus kompak. Wes ora usah kowe nenengan karo tanggomu pamane beda pilihan. Alah. Iman. Wong Jawa ki aneh kok gara-gara tanggone selamatan ra diundang nesu. Ora omongan seminggu. Contohnya Abu Nawas. Abu Nawas ra diundang selamatan. Ora nesu. Begitu tanggone selamatan, Al-Fatihah Abu Nawas metu nggo lendang joget-joget ning ngarepe sing duwe omah. Akhirnya apa yang terjadi? Bleduke mlebu omah kabeh ngotori berkah. Sing duwe omah nesu, Abu Nawas diparani. "Ya Abu Nawas, nggih kula. Kowe iki wong tuwa apa cah cilik?" Lah miturut jenengan, "Ya wong tuwa." Napa jawaban Abu Nawas? "Lah wong tuwa ngopo ora mau undang selamat." Yo. Akhirnya dulurke selawatan. Siap. NKRI. Ya. Lampu nih dimatikan. Langsung nyedekan, saya wabed ya kan. Kadut itu Satu, nolak orang saling paham. Kadut senangi. Dan mudah-mudahan malam terkumpul. Amin. Flashing. Flashnya dibuka. Gua bisa sampai cross. Ya kalau flash ya. Flashnya redup. Lampune pateni. Lampune. Tadi langsung dibom ya. Ini matanya mana? Bisa sebelumnya. Lampu semuanya mas, lampu semuanya dimatikan. Salone. Ya wes, ini selama matanya rampung ya pengajian. Semuanya diangkat. Ya, lampunya mana nih? Saya banter buka bareng-bareng. Kalau berjuta. Lagi lampune terpajat. Digerakkan apa di sini? Bawah samping. Atas. Oke, buk. Supaya. Segitiga. Tonjok. Sallallahu Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala madad. Salli wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Salli wa sallim daiman ala madad. Salli wa sallim daiman ala madad. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakali. Lamun ora dikirimi banjur bali bebas milih bali nang kuburan mangkun tangan tetangisan. Salli wa sallim daiman ala madad. Allah salli wa sallim
Apa meneh karo terus tua jilbabe pink. Kan mesti sing pakai yo pink. Maka Bapak rahimahumullah, inilah indahnya Indonesia. Yang perlu kalian tahu, Eropa itu satu bangsa namanya Eropa, berdiri di atas banyak negara. Spanyol, Belanda, Inggris, Italia dan seterusnya. Apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia banyak bangsa berdiri di atas satu negara namanya Indonesia. Jadi kalau dilihat persoalannya mesti kompleks wong Indonesia. Eropa kan bangsanya wong satu namanya Euro, maka mata uangnya namanya Euro. Itu dibagi banyak negara, Prancis, Belanda, macam-macam. Sementara itu Indonesia bangsanya banyak. Ono Jawa, Bugis, Batak, Madura, Mapak, Sunda, Betawi, Banten, sak piturute. Tapi hanya berdiri di atas satu kaki namanya Indonesia. Makanya harus saling menghormati karena indah. Podo-podo wong Jawane nyuwun sewu. Ana Jawa cara Surabaya, rada kasar titik. Ya ta? Soto fasih. Terus kita lak maca lak miso fasih soalnya ngerti tajwid. Jadi mafal iki lho hurufe pas. Enggak teli. Tapi nyuwun sewu. Ngetan mengulon neh ketemu Solo Yogyo halus kaya kula umpamane. Misale ngulon neh ketemu bahasa ngapak indah. Bluduk. Inyong wis kenceng ada ya. Kaya kula ning ngapak awari udun nganggo bahasa ngapak. Pak kiai kesuk-kesuk ngobori cocok. Ya. Yang Anda bisa ngajinya, kamu ngasih aku ya. Masa jadi menantunya kayak kali ini ya. Ganggu ae, woh. Karo aku ae lo. Sing ae kalau ndung ae sing bos ya. Bos ya. Ya ayo. Mending. Karo aku ae lo. Masuk. Gus minta Pak Eko. Gus. Maka perbedaan itu tentunya harus menguatkan. Contoh, awakmu tau ngerti lah suami istri kadang-kadang sing wedok bualah, sing lanang alus. Gak ada masalah, saling menguatkan. Kowe wong lanang duwe bojo galak, bersyukurlah. Kenapa? Kalau suami punya istri galak di dunia, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Amin. Kenapa yang punya istri galak siksanya dikurangi oleh Allah di hari kiamat? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Cocok. Mila wong lanang karo wong wedok iki matine dhisik dulu. Mila akeh jumlah rondo daripada dunya. Ngopo wong lanang cepet mati? Soale stres mikirke bojone ngelan koyo iki. Mending. Gus, iku nang ngajeng jenengan probleme iki mau Gus. 5. Siji. Loro. Ayo mending. Bungkus. Bungkus wis. Bungkus. Kurang-kurang iki. Gus dibungkus. Mila, Bapak Ibu rahimahullah. Sampai kapan? Itu ada ya. Wis. Mudah-mudahan jodoh karo Banser lah. Amin. Enakan bayi. Mantap. Ya wes kayak sing paling apik iki pemuda Pancasila rapi karo Banser. Cocok. Anake langsung jenenge Muhammad NKRI. Sae. Iya, ora kaya wong saiki gawe jeneng singkatan-singkatan kaya Banji udah zaman jenenge Sucipto. Apa kuwi? Susile Najib diganti Bapak. Atuh. Mending Gus. Tanggung iki lucu banget. Bojone mateng nggon rumah sakit sampai dalan macet. Nang tengah dalan ngenteni macet, bojone lahiran. Anaknya dijenenge Muhammad Jonathan. Aku mbaten nek Muhammad ngerti artine Jonathan iki apa wae, Gus. Jonathan iku singkatan wonten kepanjangane. Apa kepanjangane Jonathan? Brojol karena kemacetan. Jonathan. Darwis. Aku video meneh.
jenenge lan ya wis, lain dalan modar ya wis. Lah iki mau sing mau menang lagi Sukarman. Langsung mereka tinggalan. Maka atas perbedaan yang ada, mari kita berpegangan tangan untuk saling menguatkan sesama anak bangsa Indonesia. Kalian tahu kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekan. Kapok awis. Iku Gus Miftah kok buka-buka dan balik ini meneh. Nek blet koyo. Oh, ya kanca-kanca kita